Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Murtado dengan NPM 19310006 dari kelompok 1, mahasiswa Kedokteran Universitas Malahayati Bandar Lampung, angkatan 2019. Baiklah, pada kesempatan di video ini saya akan mereview singkat mengenai bakteri penyebab infeksi saluran kemih atau sering disebut yaitu infeksi saluran kemih atau ISK. Tugas dari laboratorium mikrobiologi. Baik, langsung saja. Jadi apa sih itu ISK atau infeksi saluran kemih atau urinarius tractus infection atau UT adalah suatu istilah umum yang dipakai untuk mengatakan adanya invasi mikroorganisme pada saluran kemih, di mana pada suatu kultur urin terdapat keberadaan bakteri di saluran kemih dalam jumlah yang sangat tinggi. Jumlah bakteri lebih dari 100.000 ml atau mili per urin, maka menyebabkan ISK. Pada jumlah bakteri berkisar antara 0 sampai 10.000 atau per mili di setiap urin masih dikatakan normal. ISK dapat terjadi di mana saja di saluran kemih, misalnya di bagian ginjal, ureter, kandung kemih, atau uretra. Nah, ISK ini dapat menyerang baik laki-laki maupun wanita di semua umur, baik anak-anak, remaja, dewasa, maupun pada umur lanjut. Akan tetapi wanita lebih rentan berisiko terkena ISK dengan prevalensi sebesar 5-15% karena muara uretra dan vagina dekat dengan daerah anal. Nah, penyebab paling banyak ISK itu adalah Escherichia coli, dapat pula disebabkan oleh Proteus, Klebsiella, Pseudomonas aeruginosa, dan Staphylococcus. Nah, baik, selanjutnya yaitu jenis infeksi atau ISK ini, kandung kemih ini dapat diklasifikasikan berdasarkan letak peradangan. Pertama yaitu kandung kemih atau sistitis. Jadi sistitis ini adalah infeksi saluran kemih yang lebih banyak menyerang wanita daripada pria. Karena pada wanita muara uretra dan vagina terlalu dekat dengan daerah anal. Karena faktor risiko sistitis adalah bersetubuh, kehamilan, kandung kemih, neurologis, pemasangan kateter, dan keadaan obstruktif dan diabetes mellitus. Selanjutnya yaitu uretra atau uretritis. Jadi peradangan uretra ini disertai pembengkakan dan iritasi di area yang menyebabkan sulit untuk buang air. Nah, gejala umumnya uretritis ini adalah disuria atau hematuria yang sering buang air kecil, kemudian demam, dan mungkin rasa sakit ketika berhubungan seks. Kemudian prostat. Jadi prostatitis ini suatu gangguan pada prostat yang tandai dengan adanya pembengkakan atau peradangan pada kelenjar prostat. Penyakit ini menyebabkan rasa nyeri dan sulit berkemih pada penderita. Prostat adalah kelenjar kecil di sekitar kandung kemih yang berfungsi untuk memproduksi cairan semen atau nani. Kemudian ginjal atau pyelonephritis. Jadi pyelonephritis ini adalah radang pelvis ginjal. Jadi penyebab paling sering penyakit ini adalah kuman yang berasal dari kandung kemih yang menjalar naik ke pelvis ginjal. Nah, baik, kemudian ada beberapa faktor yang memicu terjadinya infeksi saluran kemih, yaitu pertama, pada wanita muara vagina dekat dengan daerah anal sehingga bakteri yang berasal anal mudah masuk ke dalam vagina. Kemudian cara membersihkan organ vital yang salah sehingga bakteri dapat masuk ke saluran kemih. Kemudian ada penyumbatan hormon, iritasi yang terjadi pada organ intim, dan terjadi pembesaran prostat atau memiliki batu ginjal pada laki-laki dapat memicu ISK. Kemudian indikasinya yaitu ISK bisa mengakibatkan keinginan untuk buang air kecil dan tidak terkontrol. Maka dari itu penderita ISK akan lebih sering buang air kecil. Nah, selanjutnya yaitu komplikasi jika ISK ini tidak segera dapat penanganan dengan baik. Itu yang pertama itu gangguan pada ginjal, kemudian infeksi darah, dan prostatitis. Nah,
Pemeriksaan apa sih yang bisa kita lakukan untuk ngecek apakah adanya kelainan atau tidak? Cara yang pertama itu urinalisis. Itu dapat dilakukan pemeriksaan urin rutin meliputi jumlah urin, warna urin, kejernihan, berat jenis, aroma, pH, protein, glukosa, bilirubin, kalsium, dan pemeriksaan sedimen. Kemudian pemeriksaan darah yaitu meliputi darah urin, Hb, LID, leukosit, hitung trombosit, hitung leukosit, dan kadar ureum dan karantinin. Selanjutnya itu pemeriksaan radiologi yaitu meliputi foto polos abdomen, pielografi, intravena, ultrasonografi, dan CT scan dan MRI. Nah, jadi apa sih pengobatannya itu? Jadi bisa dilakukan terapi antibiotik untuk membunuh bakteri gram positif maupun gram negatif. Nah, pertama itu kita bisa menggunakan amoxicillin 20-40 mg kilogram per hari dalam 3 dosis. Kemudian menggunakan CO-trimoxazole atau trimethoprim 6-12 mg dalam per hari dalam 2 dosis. Nah, kemudian obat-obatan lain seperti cephalosporin, amoxicillin, dan obat-obatan asam seperti nalidixat. Kemudian obat-obatan nitrofurantoin itu tidak bisa digunakan pada anak-anak dan dikhawatirkan mengalami keterlibatan ginjal pada ISK. Baik, mungkin sekian dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.